Halo sahabat media, kembali lagi bersama dengan saya Eni Deborah Sihombing. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai penerapan model pembelajaran pemecahan masalah atau dapat disebut dengan model pembelajaran problem solving. Nah, di sini saya akan mengaitkan antara model pembelajaran pemecahan masalah dengan pendidikan agama Kristen. Jadi, sebelumnya saya harus menjelaskan seperti apa sistem pengajaran yang harus dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Nah, guru harus memiliki ide yang kreatif agar setiap pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan itu juga bertujuan untuk membuat pendidikan agama Kristen dan peserta didik menjadi belajar dengan menyenangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran problem solving. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa model pembelajaran problem solving ini merupakan suatu penggunaan metode yang digunakan dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan jalan untuk melatih peserta didik dalam menghadapi setiap permasalahan, baik itu masalah suatu perorangan ataupun itu permasalahan kelompok dalam tujuan untuk memecahkan sendiri atau bersama-sama. Nah, di sini model pembelajaran ini melatih sistem daya pola pikir dan analisa yang ada di dalam peserta didik. Menurut Nova Ritonga dan teman-teman, nah di situ ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik dalam menerapkan suatu model pembelajaran problem solving. Yang pertama yaitu memiliki suatu masalah yang harus jelas untuk dipermasalahkan atau untuk dipecahkan. Nah, yang kedua yaitu membutuhkan data yang begitu akurat dan keterangannya. Nah, di sini suatu masalah kita harus mengetahui dulu seperti apa masalah itu, seperti apa data yang terkait, atau bisa juga kita mencari dan menemukan suatu titik permasalahan tersebut. Nah, kemudian di tahapan yang ketiga, nah itu kita harus merumuskan suatu jawaban sementara dan istilahnya dapat disebut dengan hipotesis. Nah, di hipotesis inilah nanti peserta didik ataupun pendidik, yaitu guru, dapat menyimpulkan sementara apa jawaban yang mereka terima atas suatu permasalahan yang mereka akan pecahkan. Tahapan yang keempat yaitu menguji suatu kebenaran dari jawaban sementara tersebut. Nah, di jawaban sementara tersebut ini kita bisa melihat di tahapan yang kelima itu kita dapat melihat bahwa akan ada kesimpulan bahwa jawaban sementara tersebut apakah itu akurat atau tidak. Kemudian ada beberapa kelebihan yang menjadi suatu ciri khas dalam metode dalam model pembelajaran problem solving ini menurut Nini Ibrahim. Nah, ada empat model pembelajaran problem solving yang menjadi ciri khasnya. Yang pertama yaitu menaikkan partisipasi anak dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pendidik, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Yang kedua yaitu membina sikap ilmiah kepada anak-anak. Yang ketiga yaitu memiliki nilai-nilai fungsional. Yang keempat, yang terakhir yaitu melatih peserta didik untuk memecahkan suatu masalah secara ilmiah dan sistematis. Namun, di balik kelebihan yang ditangkap oleh Nini Ibrahim, ada juga beberapa kekurangan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu kurangnya suatu pengetahuan atau pemahaman guru terhadap suatu hal-hal yang baru, karena yang dicari adalah memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu kurangnya kesiapan dan persiapan yang matang, baik itu dari segi pendidik maupun dari segi peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu merumuskan suatu masalah yang kurang baik sehingga batas-batas permasalahan tersebut itu tidak begitu jelas. Dan yang keempat yaitu peserta didik tidak terlatih dan tidak dipersiapkan
untuk suatu aktivitas yang begitu detail dan terencana seperti itu. Karena biasanya peserta didik dia dilatih untuk belajar dan menerima suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, menurut Nini Ibrahim, saya juga akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan menurut Nova Ritonga. Nah, ada beberapa kelebihan yang menjadi suatu ciri khas menurut pandangan Nova Ritonga, yaitu yang pertama, menjadikan suatu pendidikan di sekolah relevan dengan suatu kehidupan. Nah, di sini peserta didik akan dilatih bagaimana memecahkan suatu masalah seperti agar peserta didik tidak begitu canggung lagi untuk mengatasi suatu masalah yang ada dan yang akan dihadapinya di dalam kehidupan secara nyata. Yang kedua, yaitu melatih peserta didik agar terampil dan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, yang ketiga inilah yang membuat peserta didik dapat membangkitkan suatu kemampuan dan kreativitas berpikirnya dari para peserta didik tersebut. Dan yang kedua, kita masuk bagian kekurangan menurut Nova Ritonga. Kekurangan yang pertama yaitu masalah yang diselesaikan harus sesuai dengan tingkat dan kemampuan berpikir dari setiap peserta didik, baik itu dari jenjang dan pengetahuannya dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu model pembelajaran ini memerlukan waktu yang sangat lama, yang cukup lama karena untuk memecahkan suatu masalah ini pasti akan dibutuhkan beberapa data yang akurat, dibutuhkan beberapa sumber yang menjadi suatu solusi bagi permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengubah suatu kebiasaan peserta didik yang terbiasa hanya mendengarkan informasi dari guru dan menjadi pelajar dan menjadi belajar dengan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ini kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, biasanya peserta didik hanya terbiasa untuk duduk diam mendengarkan dan mereka pulang. Jadi dalam penggunaan metode inilah peserta didik akan dilatih untuk terlibat dan aktif dalam suatu pembelajaran. Nah, ada beberapa strategi mengajar dalam pendidikan agama Kristen. Nah, strategi atau tahapan yang harus dilakukan dalam mengajar pendidikan agama Kristen yang harus dilakukan ada yang pertama yaitu tahap persiapan, kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap yang pertama yaitu peserta didik harus menerima bahwa pendidik harus menetapkan suatu tujuan dan topik pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu pendidik harus mempersiapkan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan suatu tujuan dan topik yang tersebut. Topik yang sudah ditentukan pada tahap awal yang tadi. Nah, yang ketiga yaitu mencari dan menemukan masalah yang ingin diselesaikan pada peserta didik. Yang keempat yaitu menyediakan media seperti laptop, LCD, speaker, dan lain sebagainya. Nah, masuk pada tahap pelaksanaan, ada 3 tahap yang harus dilakukan, baik itu dalam suatu tingkat pemahaman dalam peserta didik. 3 tahapan ini merupakan suatu 3 kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal itu di mana guru harus memulai dengan suatu pembukaan tentang sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, di mana di sini guru harus menjelaskan suatu materi atau topik pembelajaran yang akan dipelajari pada kegiatan selanjutnya. Dan di sini juga guru harus menjelaskan bagaimana detail suatu permasalahan dan detail suatu pembelajaran yang
harus dilaksanakan dan seperti bagaimana yang harus dilakukan oleh peserta didik. Guru juga harus menyebutkan atau memberikan aba-aba bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan inti ini. Nah, selain itu, tahapan yang ketiga yaitu tahapan penutup. Nah, di sini tahapan ini merupakan suatu tahapan di mana guru harus menyimpulkan setiap materi pelajaran yang sudah dipelajari dari awal hingga akhir. Nah, di sini penyimpulan suatu materi pembelajaran ini tidak harus dilakukan oleh guru itu sendiri, melainkan juga oleh peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, di sini tahap evaluasi ada 6 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan. Nah, yang kedua yaitu mengamati gambaran dari suatu masalah tersebut. Yang ketiga yaitu merencanakan suatu solusi atas gambaran dari masalah yang sudah ditentukan tersebut. Yang keempat yaitu melaksanakan suatu perencanaan. Nah, yang kelima di sini selesai kita melaksanakan dan merencanakan solusi perencanaan, kita harus mengevaluasi. Kita harus mengevaluasi suatu perencanaan tersebut. Nah, tahapan yang terakhir yang kita harus lakukan adalah mengevaluasi solusi dari perencanaan tersebut. Nah, dengan demikian kita bisa dapat menentukan bahwa setiap tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu sudah terwujud atau belum, atau bisa dikatakan sudah terpenuhi atau belum. Nah, dengan demikian inilah hasil apa yang saya tangkap dan yang saya pelajari, dan kemudian saya akan bagikan kepada teman-teman media sekalian mengenai strategi mengajar dalam menggunakan model pembelajaran problem solving. Sekian dari penjelasan saya mengucapkan terima kasih.